Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Prodi Akuntansi FEB Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul proposal skripsi saya yang dibimbing oleh Ibu Subadria SEMSI dengan judul Pengaruh Media Exposure, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Latar belakang masalah. Banyak terjadinya bencana alam, perubahan iklim, dan permasalahan lingkungan merupakan masalah yang penting dan menjadi pusat perhatian pada saat ini. Ketiga masalah tersebut merupakan dampak dari pencemaran lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh kegiatan industri di setiap negara. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat karena adanya kegiatan industri, di sisi lain industri juga merupakan penyebab dari adanya pencemaran lingkungan. Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah pemanasan global atau global warming. Indonesia sangatlah rentan terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi penduduk terpadat dan memiliki ribuan pulau kecil. Perubahan iklim merupakan salah satu akibat keberadaan emisi yang terus-menerus meningkat. Emisi yang menjadi perhatian dunia, baik negara maju maupun berkembang saat ini adalah emisi gas rumah kaca atau GRK. Berbagai fenomena lingkungan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Contoh fenomena tersebut yaitu masalah pencemaran udara di Bogor, Jawa Barat, yaitu terjadi pembakaran kapur yang menggunakan ban bekas. Akibat hal ini, warga harus terkena dampak dari asap pabrik kapur tersebut. Akibatnya, sebagian warga mengalami gangguan pernapasan akut atau biasa disebut ISPA, karena telah menghirup asap pabrik kapur yang telah mencemari wilayah lingkungan mereka. Diketahui bahwa asap berasal dari cerobong besar yang berasal dari pabrik tersebut. Ada juga fenomena lain diantaranya sebuah pabrik yang menolak untuk uji emisi karbon, yaitu pabrik pengolahan kayu yang ada di Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah, menolak uji emisi karbon yang akan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Purbalingga. Uji emisi karbon tersebut lantaran banyaknya keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas udara di sekitar pabrik. Alasan dari pihak pabrik keberatan jika pabriknya diuji emisinya karena teknis pengujian kualitas udara mengharuskan mereka melubangi cerobong asap pembakaran kayu. Jika dilakukan, pihak pabrik harus menghentikan proses produksi sehari penuh. Penghentian operasi pabrik akan menimbulkan kerugian cukup besar dan komplain dari importer di Jepang. Ketua Tim Pemantau BPTPPI Semarang, Mas Turi, mengatakan seharusnya setiap pabrik bersedia mengikuti ketentuan pemerintah dengan melaksanakan uji kualitas udara 2 kali setahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Mas Turi, kerugian materi akibat tertundanya proses produksi belum seberapa dibandingkan kerugian akibat gejolak dari masyarakat yang merasa tersiksa dengan pencemaran yang diakibatkan oleh pabrik. Dilihat dari berbagai fenomena GAP yang terjadi di berbagai daerah, mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut masih kurangnya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Minimnya tanggung jawab dari perusahaan mengakibatkan perusahaan masih belum untuk melakukan pengungkapan terkait emisi karbon. Fenomena-fenomena yang terjadi harus segera diatasi, sehingga fenomena tersebut tidak semakin meningkat setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan yaitu skala internasional. Ditandai dengan diterbitkannya beberapa regulasi mengenai pencemaran lingkungan. Selain skala internasional, pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Perindustrian, MS Hidayat, menjelaskan bahwa pemerintah berusaha menggalakkan industri hijau, yaitu industri yang menerapkan energi efisiensi, sumber daya alam, dan proses daur ulang, sehingga menjadi ramah lingkungan. Pelaku usaha juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca termasuk karbon dapat dicerminkan dari pengungkapan emisi karbon. Adanya upaya-upaya yang dilakukan diharapkan perusahaan lebih komitmen terhadap peraturan-peraturan yang ada dan lebih terbuka terhadap informasi mengenai segala aktivitas yang dilakukan perusahaan dan bentuk pertanggungjawabannya. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara media exposure terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PEI periode 2019 sampai 2021? Yang kedua,
Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara leverage terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021? Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui apakah media exposure berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021. Kerangka teori. Media exposure sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, leverage sebagai X3, dan pengungkapan emisi karbon sebagai Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis 1 yaitu media exposure berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hipotesis 2 yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Dan hipotesis 3 yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Metode penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi media exposure, ukuran perusahaan, dan leverage. Sedangkan variabel dependen meliputi pengungkapan emisi karbon perusahaan. Definisi variabel. Pengungkapan emisi karbon adalah pengungkapan untuk menilai emisi karbon sebuah perusahaan dan menetapkan target untuk pengurangan emisi tersebut. Rumusnya yaitu jumlah skor dibagi jumlah total maksimal skor. Media exposure adalah sarana komunikasi yang dipergunakan untuk menyediakan informasi ke masyarakat luas, yang dimana perusahaan harus menginformasikan mengenai tanggung jawab sosial dan lainnya yang berhubungan dengan stakeholder. Rumusnya yaitu media exposure diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu dengan memberikan skor 1 pada perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon perusahaan pada sustainability report dan website perusahaan. Sebaliknya, untuk perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan emisi karbon akan diberi skor 0. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset. Rumusnya yaitu nilai logaritma natural dari total aset perusahaan. Leverage adalah perbandingan antara total hutang dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aset. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan dan laporan berkelanjutan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 3 tahun, yaitu tahun 2019 sampai 2021. Sumber datanya dari website resmi BEI yaitu www.dx.id atau website resmi perusahaan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021, yaitu ada 142 perusahaan. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 16 perusahaan dikali 3 tahun. Jadinya 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021. Teknik sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling, yaitu sampel dipilih dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2019 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang menyediakan annual report secara berturut-turut selama periode 2019 sampai 2021. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang menyediakan sustainability report secara berturut-turut selama periode 2019 sampai 2021. Yang keempat, perusahaan manufaktur yang melakukan pengungkapan emisi karbon mencakup minimal satu kebijakan yang terkait dengan emisi karbon atau gas rumah kaca atau mengungkapkan minimal satu item pengungkapan emisi karbon. Hasil purposive sampling.
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2021 ada 142 perusahaan. Untuk pengurangan sampel kriteria 1, yaitu perusahaan manufaktur yang tidak menyediakan annual report selama berturut-turut selama periode 2019 sampai 2021 ada 28 perusahaan. Untuk pengurangan sampel kriteria 2, yaitu perusahaan manufaktur yang tidak menyediakan sustainability report secara berturut-turut selama periode 2019 sampai 2021 ada 93 perusahaan. Sedangkan untuk pengurangan sampel kriteria 3, yaitu perusahaan manufaktur yang tidak melakukan pengungkapan emisi karbon, mencakup minimal satu kebijakan yang terkait dengan emisi karbon atau gas rumah kaca, atau mengungkapkan minimal satu item pengungkapan emisi karbon. Ada 5 perusahaan. Jadi total sampelnya ada 16 perusahaan. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan dan meringkas data-data yang terkait dengan penelitian, seperti menelusuri variabel-variabel dalam laporan tahunan dan sustainability report perusahaan manufaktur pada tahun 2019 sampai 2021 yang terpilih menjadi sampel. Annual report dan sustainability report diperoleh dengan mengunduh pada website BI. Metode analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 1. Analisis deskriptif. 2. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda. Yang keempat, uji hipotesis, meliputi uji koefisien determinasi atau uji R2, uji signifikasi atau uji F, dan uji signifikan parameter individual atau uji T. Dilakukannya analisis data tersebut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan alat analisis SPSS versi 25. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.